Halo Sobat Biologi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi biologi kita yang kedua. Namun sebelum itu, Ustadz selalu mengingatkan bahwa kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap rendah hati, karena dengan belajar biologi kita itu akan memahami hakikat kita sebagai manusia di alam ini. Hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pembelajaran biologi kali ini kita akan membahas tentang objek kajian biologi, yaitu tingkat organisasi kehidupan. Belajar tentang objek kajian biologi berarti kita belajar tentang tingkat organisasi kehidupan, penyusun kehidupan dari yang terkecil hingga yang paling besar. Yang pertama ada molekul, kemudian ada sel, kemudian ada jaringan, kemudian ada organ dan sistem organ, kemudian ada organisme, ada populasi, ada juga komunitas, ada ekosistem, ada bioma, dan yang terakhir ada biosfer yang paling besar. Nah, untuk lebih detailnya kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari molekul dan sel. Molekul merupakan partikel-partikel penyusun tubuh organisme yang dibangun oleh atom-atom. Nah, salah satu contoh molekul yaitu DNA. Biologi pada tingkat molekul akan mempelajari berbagai jenis mikromolekul dan makromolekul, termasuk tadi DNA. Dan ada molekul lain seperti karbohidrat, lemak, dan protein yang berfungsi sebagai penyusun kehidupan suatu organisme. Gabungan dari molekul-molekul akan membentuk sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari kehidupan. Biologi pada tingkat sel akan mempelajari fungsi-fungsi sel dan bagian-bagiannya dan apa yang terjadi di dalam sel, baik secara kimiawi maupun secara fisik. Nah, salah satu contoh makhluk hidup yang mempunyai sel tunggal yaitu adalah bakteri, ada protozoa. Nah, sedangkan untuk contoh sel yang ada di tubuh kita yaitu adalah sel saraf. Sekumpulan sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama akan membentuk sebuah jaringan. Contohnya adalah jaringan saraf dan jaringan otot. Nah, biologi pada tingkat jaringan akan mempelajari tentang ciri jaringan, struktur, dan fungsi jaringan tersebut, baik yang ada pada organisme tingkat tinggi maupun organisme yang tingkat rendah. Nah, sekumpulan jaringan-jaringan tadi yang memiliki fungsi-fungsi tertentu akan membentuk sebuah organ. Contoh dari organ adalah ada otak, ada jantung, ada paru-paru. Biologi pada tingkat organ akan mempelajari tentang fungsi dan struktur organ tersebut. Nah, selanjutnya adalah sistem organ. Sistem organ ini adalah kumpulan organ-organ yang memiliki fungsi tertentu dan saling terkait. Contoh dari sistem organ adalah sistem saraf dan ada juga sistem peredaran darah. Nah, otak tadi kita bahas yaitu merupakan bagian dari sistem saraf yang mempunyai fungsi tertentu. Begitu juga dengan jantung yang merupakan bagian dari sistem peredaran darah. Selanjutnya, kumpulan dari sistem organ yang sangat kompleks akan membentuk suatu makhluk hidup, yaitu individu, atau kita sebut dengan organisme. Contohnya kita sendiri manusia, atau seekor burung. Contoh yang lain lagi dari sistem organ dan organisme yaitu pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan, sistem organ itu contohnya itu ada sistem transportasi, dan ada juga sistem transpirasi. Sistem organ yang kompleks pada tumbuhan akan membentuk satu tumbuhan yang utuh. Nah, selanjutnya yaitu populasi. Populasi adalah sekumpulan organisme yang sama, yang sejenis, yang berada pada suatu tempat tertentu. Ingat, kata kuncinya adalah sejenis. Contohnya adalah populasi burung, kemudian ada populasi padi di sawah, dan populasi semut.
Nah, biologi pada tingkat populasi akan mempelajari berbagai spesies organisme, baik bersel satu maupun bersel banyak, serta cara setiap spesies melangsungkan dan mempertahankan kehidupannya. Nah, selanjutnya adalah komunitas. Kalau komunitas adalah sekumpulan populasi dari berbagai jenis spesies tertentu yang hidup di lokasi yang sama. Kata kuncinya yaitu lebih dari satu spesies. Contohnya yaitu komunitas hewan yang ada di hutan. Selanjutnya adalah ekosistem. Nah, ekosistem ini adalah sekumpulan dari komunitas-komunitas dan lingkungannya. Ini kata kuncinya yaitu komunitas dan lingkungannya akan membentuk suatu ekosistem. Nah, biologi pada tingkat ekosistem akan mempelajari seluruh unsur abiotik maupun biotik. Nah, contoh ekosistem adalah ekosistem sungai dan ekosistem hutan. Nah, selanjutnya adalah bioma. Bioma merupakan suatu tipe ekosistem regional dengan komunitas yang serupa. Contoh dari bioma adalah gurun pasir ataupun padang sabana. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu biosfer. Biosfer merupakan tingkatan paling tinggi dalam tingkat organisasi kehidupan. Nah, biosfer ini mencakup seluruh ekosistem di bumi atau seluruh organisme dan tempatnya hidup yang meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Nah, sudah paham kan tentang objek kajian biologi yang dimulai dari tingkat organisasi kehidupan paling rendah hingga ke paling tinggi. Nah, untuk tugas minggu depan, silakan kalian kerjakan soal di buku Yudhistira kalian, halaman 11, yaitu soal bagian A saja, bagian B-nya tidak usah dikerjakan. Nah, akhir kata, Ustadz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.